Hadirin sekalian, sesuatu yang benar-benar di luar nalar telah terjadi. Kami sudah tidak ingin pulang lagi. Indonesia telah menjadi kampung halaman kedua bagi kami. Itulah kalimat yang diucapkan oleh Ni Elena, istri dari seorang taipan minyak Rusia berusia 72 tahun, dengan suara bergetar di aula keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Maret tahun lalu, di tengah situasi geopolitik internasional yang paling tegang, 14 wanita lanjut usia dari kalangan kelas atas Moskow mengabaikan penolakan keras dari keluarga mereka. Mereka bersikeras terbang ke Indonesia untuk menikmati keindahan bunga-bunga musim semi di Khatulistiwa. Namun, siapa sangka, hanya 5 menit setelah mendarat, mereka semua menangis tersedu-sedu. Dan ketika perjalanan 1 minggu itu berakhir, sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak. Mereka menolak untuk dideportasi kembali ke negara asal mereka. Tahukah Anda, para wanita bangsawan Rusia ini, yang sepanjang hidupnya hanya bersentuhan dengan budaya Eropa yang kaku, berdiri di bawah pohon-pohon yang berbunga di kebun raya Cibodas dengan suara gemetar berkata, "Ini adalah momen terindah dalam hidup kami." Kepulangan mereka kemudian memicu demam Indonesia yang melanda seluruh lapisan masyarakat Rusia, mulai dari sambutan hangat yang tak terduga di bandara, guncangan jiwa yang dibawa oleh hamparan bunga di pegunungan, kedalaman spiritual yang ditemukan di perkebunan teh Puncak, hingga kekaguman luar biasa terhadap sistem medis saat salah satu dari mereka harus dirawat darurat. Apa sebenarnya yang mereka lihat dan rasakan di Indonesia? Ini adalah kisah tentang sekelompok wanita pemberani yang melampaui sekat politik selama puluhan tahun hanya demi sebuah kerinduan murni terhadap Zamrud Khatulistiwa. Meski dianggap sebagai pengkhianat oleh lingkungan sekitar dan diancam pemutusan hubungan keluarga, mereka tetap berdiri tegak demi mewujudkan mimpi terakhir dalam hidup mereka. Sekarang, saya akan menceritakan kepada Anda bagaimana dalam waktu singkat 1 minggu, pandangan hidup mereka berubah secara ajaib. Halo semuanya, saya adalah Mei Lin. Selama 20 tahun terakhir, saya telah menjadi jembatan pertukaran budaya antara Indonesia dan Rusia. Saya fasih berbahasa Rusia dan telah menjadi pemandu bagi banyak turis dari sana. Namun, pengalaman bulan Maret tahun lalu adalah momen paling istimewa dan mengharukan dalam seluruh karier penerjemah saya, sebuah kenangan yang masih terukir jelas di hati saya hingga hari ini. Hari itu, di Bandara Domodedovo, Moskow, saya pertama kali bertemu dengan rombongan 14 wanita Rusia lanjut usia ini. Usia mereka berkisar antara 62 hingga 76 tahun. Semuanya adalah nyonya besar dari masyarakat kelas atas Moskow, dipimpin oleh Ny Elena. Di sana juga ada Ni Irina, istri pemilik bank besar, dan Ni Marina, istri dari rektor kehormatan sebuah universitas ternama. Keputusan mereka untuk pergi ke Indonesia bermula dari sebuah buku fotografi tentang keindahan Nusantara yang dibaca Ny Elena 50 tahun lalu. Dia begitu terpikat oleh keindahan lautan awan di Gunung Bromo dan mekarnya bunga-bunga tropis yang digambarkan dalam buku itu. Mengunjungi Indonesia menjadi impian yang ia simpan dalam lubuk hatinya selama setengah abad. Di usianya yang sudah melewati 70 tahun, ia merasa ini adalah kesempatan terakhir dalam hidupnya. Maka, ia mengajak teman-teman lamanya untuk mewujudkan perjalanan ini. Namun, rencana itu langsung disambut penolakan dahsyat. Karena ketegangan politik sejak 2022, keluarga mereka menentang keras. Mereka menganggap pergi ke Indonesia yang ramah terhadap berbagai blok saat ini adalah tindakan gila. Mereka dicaci sebagai pengkhianat. Bahkan putra Nyai Elena mengancam bahwa ibunya bisa saja ditangkap atas tuduhan spionase saat kembali nanti. Media Rusia terus-menerus memberikan pemberitaan negatif, dan teman-teman mereka mencibir dengan kata-kata kasar. Meskipun demikian, ke-14 wanita ini tidak goyah. Mereka memegang teguh keyakinan bahwa budaya tidak ada hubungannya dengan politik, dan keindahan bunga tidak mengenal batas negara. Pada hari keberangkatan, tidak ada satupun anggota keluarga yang datang mengantar di bandara. Para suami menolak, dan anak-anak mengatakan tidak bisa memahami perilaku ibu mereka. Ini adalah perjalanan yang terisolasi dan penuh kesepian. Di dalam pesawat, semua orang tampak tegang. Mereka terus membisikkan kekhawatiran, apakah benar-benar tidak apa-apa? Apakah kita akan dipandang rendah di sana? Sejujurnya, saya pun khawatir. Di masa sensitif ini, saya tidak bisa memprediksi seperti apa sambutan di pintu masuk Indonesia nanti. Namun sejak saat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, semua prasangka kami runtuh seketika.
Pengumuman di dalam pesawat dimulai dengan bahasa Indonesia. Selamat datang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terima kasih telah berkunjung ke Indonesia. Lalu, secara mengejutkan, pengumuman dilanjutkan dalam bahasa Rusia yang fasih, Nyi. Elena terperanjat. Bahkan mereka memberikan pengumuman dalam bahasa kami. Di koridor menuju pemeriksaan imigrasi, mereka mengalami guncangan pertama. Petugas bandara yang melihat rombongan wanita Rusia ini langsung tersenyum ramah dan menyapa dalam bahasa Indonesia selamat datang, diikuti dengan bahasa Rusia Dobro pozalovat v Indonesiu. Ekspresi wajah para wanita itu seketika berubah. Rasa waspada menghilang, digantikan oleh keterkejutan dan rasa haru. Kejutan kedua terjadi di loket imigrasi. Petugas memberikan perhatian khusus kepada para wanita lansia ini. Melihat Nye, Marina yang sulit berdiri lama, mereka menyediakan kursi dan bahkan membantu mengangkat koper-koper yang berat. Perhatian yang penuh kemanusiaan ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka alami di Bandara Moskow. Di tempat pengambilan bagasi, guncangan ketiga datang. Seorang staf wanita muda Indonesia menghampiri mereka dan berbicara dalam bahasa Rusia yang lancar. Ibu-ibu dari Rusia, terima kasih banyak telah datang ke Indonesia di musim bunga ini. Tahun ini bunga-bunga mekar dengan sangat indah. Nyah. Elena bertanya dengan suara terisak, apakah kalian benar-benar menyambut kami orang Rusia? Staf itu menjawab, tentu saja. Pemandangan terindah di Indonesia adalah manusianya. Hati yang mencintai budaya tidak mengenal batas negara. Semua orang di sana meneteskan air mata. Ini sangat berbeda dengan perlakuan dingin yang mereka bayangkan. Keramah tamahan khas Indonesia membuat mereka sangat tersentuh. Nyai, Elena menggenggam tangan saya. Bisa datang ke sini benar-benar anugerah. Hanya untuk momen ini saja, perjalanan ini sudah sangat berarti. Di dalam bus mewah yang membawa mereka menuju kawasan puncak, semua mata terpaku pada jendela. Di sepanjang jalan, hamparan pohon berbunga yang mereka lihat benar-benar seperti dalam mimpi. Ini nyata. Jauh lebih indah daripada di foto, seru mereka bersahut-sahutan. Pak sopir pun sangat pengertian. Saat melewati area di mana bunga tabebuya atau bunga pegunungan mekar dengan indahnya, ia akan memperlambat laju kendaraan. Nyi, Marina berkata dengan penuh rasa terima kasih. Orang-orang di negara ini benar-benar sangat baik. Setibanya di hotel saat senja, petugas resepsionis telah menyiapkan kartu ucapan khusus untuk para tamu Rusia. Di sana tertulis dalam bahasa Rusia, selamat datang di Indonesia yang sedang bermekaran. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Kamar mereka sengaja diatur menghadap ke sisi pegunungan agar bisa langsung melihat pemandangan alam yang asri. Mereka berkumpul bersama, menatap laut hijau di luar jendela dalam diam yang panjang. Nyi. Elena menangis dalam diam, seolah sedang berdoa. Tuhan, terima kasih telah membiarkan saya melihat semua ini sebelum saya menutup mata. Malam itu, sambil menikmati hidangan khas Indonesia di restoran hotel, mereka berbicara dengan penuh semangat. Ini jauh lebih hebat dari yang dibayangkan. Ini adalah pemandangan terindah yang pernah saya lihat. Mereka berjanji keesokan harinya akan berjalan langsung di bawah pepohonan yang berbunga itu. Pagi harinya, kami menuju ke kebun raya Cibodas. Meski ini pertama kalinya mereka menggunakan transportasi di Indonesia, namun dengan bimbingan petugas dan warga yang sangat membantu, kami sampai tanpa kesulitan. Di pintu masuk taman, saat melihat hamparan bunga sakura Indonesia dan bunga-bunga tropis lainnya yang mekar sempurna, 14 wanita itu serentak mengeluarkan seruan kekaguman, lalu tiba-tiba mereka semua menangis. Para wanita berusia 70-an ini seolah kehilangan jiwa mereka karena keindahan itu dan menangis dengan kencang. Warga lokal yang lewat pun berhenti, tergerak oleh pemandangan itu. Nyi. Elena berdiri di bawah pohon, berurai air mata berkata, betapa indahnya, betapa penuh vitalitas. Inilah jiwa dari Indonesia, ne. Marina juga menambahkan, dulu saya pikir salju di Rusia adalah yang terindah di dunia, tapi energi kehidupan dari bunga-bunga ini berada di tingkat yang berbeda. Saat mereka berfoto, sepasang suami istri lansia asal Indonesia menghampiri. Kalian datang dari Rusia, ya? Datang jauh-jauh untuk melihat bunga kami, terima kasih banyak. Nya. Elena menjawab dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, beautiful, very beautiful. Pasangan itu tersenyum dan memberikan sekotak bakpia dan camilan khas lokal. Silakan dicicipi, ini tanda mata dari kami. Interaksi yang penuh kehangatan ini membuat mereka kembali menangis.
Itu adalah momen ketika mereka menyadari bahwa perbedaan politik tidak dapat menghalangi hubungan antar manusia. Sore harinya, kami menjadwalkan pengalaman minum teh di kawasan Puncak. Di sebuah kedai teh tradisional, mereka mencoba ritual minum teh yang otentik. Awalnya mereka bingung bagaimana cara menyesap aroma dan memegang cangkir kecil, namun dengan bimbingan sabar dari guru teh, mereka mulai memahami ketenangan budaya teh Indonesia. Ketika sang guru menjelaskan konsep silaturahmi, mereka sangat tersentuh. Mendengar bahwa pertemuan antar manusia adalah hubungan berharga yang sudah digariskan. Elena berkata, inilah gambaran dari perjalanan kami ke Indonesia. Marina, yang dulunya profesor filsafat, menyadari bahwa ini bukan sekadar ritual minum, melainkan filosofi hidup. Di dalam ketenangan ruang teh, mereka membasuh jiwa mereka. Sudah lama saya tidak merasakan ketenangan batin seperti ini. Seolah-olah saya lupa akan kebisingan rutinitas di Rusia. Jiwa saya seperti baru saja dicuci, ungkap mereka. Pada malam hari ketiga, sesuatu yang tak terduga terjadi. Elena tiba-tiba memegangi dadanya dan pingsan saat makan malam. Di usianya yang ke-67 dan memiliki riwayat penyakit jantung, situasinya tampak sangat serius. Semua orang panik, saya pun gemetar. Mengalami darurat medis di luar negeri selalu menjadi hal yang paling menakutkan. Saya segera menelepon 119. Petugas operator berkata, kami akan segera mengirimkan tenaga medis profesional yang terlatih. Kurang dari 5 menit, ambulans sudah tiba. Profesionalisme dan kecepatan petugas medis Indonesia membuat semua orang terpukau. Mereka dengan sigap menguasai situasi pasien dan melakukan tindakan darurat yang tepat, sebuah standar yang jarang mereka lihat di Rusia. Terutama perhatian detail terhadap pasien lansia membuat rekan-rekannya merasa tenang. Ambulans itu dilengkapi dengan peralatan medis terbaru. Bahkan selama perjalanan, kondisi pasien terus dipantau. Seorang petugas medis menjelaskan situasi dengan bahasa Inggris sederhana agar kami tidak khawatir. Setibanya di rumah sakit besar di Jakarta, respons yang lebih mengejutkan menunggu. Unit gawat darurat memiliki alur yang sangat rapi. Relawan dan staf medis segera membantu. Melihat sistem yang sangat efisien ini, mereka semua menyatakan kekaguman. Kecepatan diagnosisnya pun luar biasa. Dari EKG, pemeriksaan darah, hingga USG jantung, semua selesai dalam waktu singkat. Di Moskow, pemeriksaan jantung bisa memakan waktu berhari-hari, namun di sini dilakukan seketika karena kondisi darurat. Untungnya, hasilnya adalah gejala ringan akibat kelelahan perjalanan yang memicu detak jantung tidak teratur. Meski dokter menyarankan observasi 1 malam, Elena tidak ingin membuang waktu perjalanannya yang berharga dan meminta izin untuk pulang dengan obat-obatan. Tanggapan bagian farmasi juga luar biasa. Apoteker memastikan interaksi obat yang ia bawa dari Rusia dan mencetak petunjuk minum obat yang sangat jelas. Bahkan, mereka memberikan obat cadangan agar ia bisa terus mengonsumsinya setelah kembali ke Rusia. Biaya pengobatan yang terjangkau juga mengejutkan mereka. Biaya medis di Indonesia yang sangat masuk akal bagi mereka mencakup UGD, berbagai tes, dan obat-obatan hanya sebagian kecil dari biaya di rumah sakit swasta Rusia. Tidak ada biaya yang dimahalkan hanya karena mereka orang asing. Semuanya transparan dan jujur. Keramah tamahan seluruh staf rumah sakit, mulai dari perawat hingga staf administrasi, meninggalkan kesan mendalam. Saat keterbatasan bahasa menjadi kendala, mereka menggunakan aplikasi penerjemah atau bahasa tubuh dengan penuh kesungguhan. Saat meninggalkan rumah sakit, Elena berkata, andai saja Rusia memiliki sistem medis yang sehangat dan seefisien ini, mulai hari keempat, perjalanan mereka menjadi lebih berwarna. Elena yang sudah pulih kembali bergabung dalam rombongan. Kami merencanakan perjalanan sehari ke Bandung menggunakan kereta cepat Hush. Kebersihan dan ketepatan waktu kereta cepat ini membuat mereka sangat terkesan. Di Bandung, kami berjalan-jalan di bawah pepohonan yang asri. Pemandangan pegunungan yang berpadu dengan keindahan arsitektur kolonial menyambut mereka. Marina berkata, apakah ini nyata? Keindahannya tidak terasa nyata, seperti sedang bermimpi. Saat mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan alam di sana, mereka mengagumi keharmonisan antara alam dan budaya. Inilah estetika Indonesia. Kepercayaan tradisional dan alam menyatu dengan sempurna, komentar mereka. Di Jalan Braga, mereka mencoba mengenakan kebaya. Para wanita berusia 70-an ini mengenakan pakaian tradisional timur di antara bangunan tua dan tanaman bunga, tampak begitu anggun.
Mereka berinteraksi dengan hangat dengan para pengrajin lokal yang membantu mereka berpakaian. Pada malam kelima di hotel, sebuah pernyataan mengejutkan keluar dari mulut Nyi. Elena, saya tidak ingin pulang. Teman-temannya yang lain mulai menimpali. Saya juga, saya pun begitu. Di Rusia, tidak akan ada yang mengerti keindahan seperti ini. Jika kami menceritakannya, mereka pasti tidak percaya. Jika bisa, saya ingin tinggal di Indonesia setiap musim bunga. Saya awalnya mengira itu hanya candaan, tapi ekspresi wajah mereka sangat serius. Lalu, pada hari kepulangan di bandara, terjadilah insiden penolakan untuk pulang. Di aula keberangkatan Soekarno-Hatta, ke-14 orang itu benar-benar duduk diam dan menyatakan tidak ingin naik pesawat. Mereka ingin melihat bunga lebih lama lagi, ingin mengobrol lebih banyak dengan orang-orang Indonesia yang ramah. Meski staf bandara bingung, setelah memahami situasinya, mereka memberikan respons yang sangat hangat. Mereka bahkan menyuguhkan teh hangat sambil membujuk dengan lembut, "Kami mengerti perasaan ibu-ibu, tapi keluarga di sana pasti khawatir." Akhirnya, setelah berjanji akan datang lagi tahun depan, barulah mereka bersedia naik ke pesawat. Di dalam kabin, mereka masih dalam keadaan bersemangat, saling bercerita bahwa ini adalah 1 minggu terbaik dalam hidup mereka. Kehangatan orang Indonesia telah menjadi harta karun bagi jiwa mereka. Setibanya di Moskow, ekspresi keluarga yang menjemput berubah menjadi terkejut. Wajah para wanita itu tampak bercahaya, sangat berbeda dengan ekspresi cemas sebelum berangkat. Melihat mereka bercerita dengan antusias tentang pengalaman di Indonesia, keluarga mereka perlahan mulai mengerti. Setelah pulang, tindakan mereka menarik perhatian besar. 9. Elena membuka salon budaya Indonesia di lingkaran sosial Moskow, mengadakan pameran foto bunga, demonstrasi penyeduhan teh Indonesia, hingga jamuan kuliner Nusantara. Nyi Marina membuka kuliah khusus tentang estetika Indonesia di universitasnya dan pesertanya membeludak. Tidak hanya mahasiswa sastra, tapi juga masyarakat umum datang mendengarkan. Elena, berdasarkan pengalamannya di rumah sakit, menyusun surat saran kepada kalangan medis dan pemerintah Rusia mengenai efisiensi sistem gawat darurat dan pelayanan pasien asing. Media Rusia yang awalnya kritis mulai tergerak oleh kisah tulus mereka dan mulai memproduksi program khusus tentang Indonesia, menekankan pentingnya pertukaran budaya yang melampaui politik. Hal ini mendapat resonansi besar dari penonton. Industri pariwisata pun berubah. Konsultasi mengenai perjalanan ke Indonesia meningkat pesat, terutama paket wisata di musim bunga. Wisata yang mengedepankan pengalaman budaya dan kemanusiaan menjadi lebih populer daripada sekadar melihat pemandangan. Dunia pendidikan pun terpengaruh. Sekolah-sekolah di Moskow dan Saint Petersburg mulai mempromosikan pengajaran bahasa Indonesia, dan banyak asosiasi studi budaya Indonesia didirikan. 6 bulan kemudian, mereka kembali mengunjungi Indonesia sesuai janji. Kali ini, keluarga mereka ikut serta. Para suami yang dulunya menentang, kini penasaran melihat perubahan pada istri mereka. Anak-anak mereka pun ingin melihat sendiri negara yang membuat ibu mereka begitu terharu. Pada kunjungan kedua ini, mereka belajar lebih dalam. Belajar membatik, mencoba seni kaligrafi, bahkan belajar memasak masakan Indonesia. Keluarga mereka pun ikut jatuh cinta pada pesona Indonesia. Kini, ke-14 wanita ini mendirikan organisasi bernama Perkumpulan Bunga Sakura Indonesia, sebuah kelompok pertukaran budaya. Setiap musim bunga mereka mengunjungi Indonesia, dan setiap musim gugur mereka mengadakan festival budaya Indonesia di Rusia. Sebagai pertukaran rakyat yang tidak terikat politik, hal ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Elena sekarang berusia 75 tahun, tapi ia terus belajar bahasa Indonesia setiap hari. Ia berkata, "Tahun depan, saya ingin bisa mengucapkan terima kasih dengan bahasa Indonesia yang sempurna di bawah pohon bunga." Ia juga sangat menjaga kesehatannya dan berkata sambil tertawa, "Demi bisa kembali ke Indonesia, saya rela melakukan apa saja." Melalui pengalaman ini, saya kembali menyadari betapa hebatnya kekuatan budaya. Saya belajar bahwa hati yang tergerak oleh keindahan adalah bahasa universal yang melampaui politik dan perbedaan bahasa. Saya menyaksikan sendiri bagaimana keindahan alam dan kemanusiaan Indonesia memiliki kekuatan untuk menyatukan hati manusia. Kisah hari ini berakhir di sini. Bagaimana menurut Anda tentang keberanian 14 wanita Rusia kaya ini yang mengabaikan penolakan keluarga demi menemukan keajaiban di Indonesia? Silakan tinggalkan komentar untuk mendukung para pahlawan dalam cerita ini. Terima kasih telah menyimak.